Setelah keluar dari ruangan cermin, Ishak mendapati Jezabel sudah menunggu. Dari ekspresinya, jelas ia mendengar keributan yang terjadi. Meski tidak mengetahui detail percakapan dengan sang pelayan cermin, Jezabel dapat menebak arahnya. Ishak bertanya apakah Jezabel berpikir sama seperti pelayan cermin. Jezabel mengakui bahwa mukjizat seperti itu bukan hal asing di Crimson Grail Club. Kadang mukjizat tersebut bahkan digunakan untuk mempererat hubungan suami istri. Tanpa mengatakannya secara gamblang, ia juga melihat peluang politik besar jika Ishak mengambil Isolde, keluarga Adipati Bran bisa berpihak pada mereka, dan sebagian besar masalah Ishak akan terselesaikan. Isolde sendiri tampak tidak acuh pada Ishak, dan Dietrich Bran memiliki kesan baik terhadapnya. Secara rasional, tidak ada hambatan berarti selain Ishak sendiri. Ishak mempertanyakan gagasan menciptakan seseorang untuk dicintai, memiliki anak, dan membesarkannya di dunia ini. Ia tidak pernah membayangkan masa depan seperti itu. Ia dapat membayangkan wilayah makmur, ladang subur, dan kejayaan kekuasaan, namun tidak pernah membayangkan seseorang berdiri di sisinya seumur hidup. Sebuah pesan batin kembali muncul, Nameles Chaos sedang mengawasinya. Ishak menyadari bahwa jarak emosional dari dunia ini adalah fondasi kewarasannya sejak bereinkarnasi. Ia mampu melakukan hal-hal kejam, menghadapi dewa kuno, dan menanggung godaan mukjizat karena memperlakukan dunia ini seperti permainan, bukan kenyataan mutlak. Jika ia benar-benar menganggapnya nyata, ia merasa tidak akan sanggup menanggung semua yang telah dan akan dilakukannya. Kehadiran seseorang yang benar-benar dicintai akan meruntuhkan jarak itu. Dan ia menolak kemungkinan tersebut. Jezabel kemudian memulai ritual. Dengan darah yang diekstraksi, ia menggambar lingkaran dan membaringkan Isolde di tengahnya. Ishak berlutut di sisi kepala Isolde. Doktrin Tyrstilov masih memengaruhinya, tetapi selain sakit kepala berdenyut, ia mampu menahannya. Jezabel mengangkat Rite of Division dan melantunkan doa. Darah yang membentuk lingkaran terangkat, menciptakan tirai merah yang menelan mereka. Ketika tirai itu runtuh, Ishak mendapati dirinya berada di lorong benteng batu merah yang terdistorsi secara geometris, seolah bangunan mustahil yang seharusnya telah runtuh. Atmosfernya menyerupai Rougeberg, kampung halaman Isolde. Ia berjalan menyusuri lorong. Sosok-sosok pelayan dengan wajah kabur muncul, tetapi tidak dapat diajak berkomunikasi. Musik terdengar dari balik tirai tipis. Di sana, Isolde menari pedang. Berbeda dari pakaian inkuisitor yang biasanya tertutup rapat, kini ia setengah telanjang, pakaiannya nyaris tak berfungsi. Gerakannya memikat, suaranya lembut. Pemandangan itu cukup untuk membuat nalar melemah. Ishak menyadari ini adalah manifestasi doktrin of Tyrstilov. Saat ia hendak meraih Luadin Ki, ia mendapati senjatanya berbeda. Beberapa pedang dan belati tergantung di pinggangnya, dan satu sarung kosong, belati yang hilang berada di tangan Isolde, Rite of Division. Isolde, yang jelas mengandung kehendak Nabi Daging Merah, berbicara. Ia mengaitkan kisah masa lalu Rougeberg, Jenderal Elil dan sang penari, dengan situasi Ishak dan Isolde. Elil, penguasa yang menjadi malaikat dalam tubuh hidup dan kemudian dewa perang, memperoleh wanita tercantik di dunia. Kisah ambisi, kekuasaan, dan cinta terlarang dijadikan analogi. Ishak menolak perbandingan itu. Ia menyebut Elil sebagai orang gila yang mengkhianati Codex of Light dan terlibat hubungan dengan putrinya sendiri. Nabi Daging Merah menanggapi bahwa 700 tahun lalu hal itu bukan masalah besar, dan bahkan Red Kalis mencintai Elil. Ia menawarkan gambaran mahar besar, kekuasaan, pasukan, dan posisi yang didambakan siapapun. Ishak menghela napas panjang dan memotongnya. Ia mengingat akhir tragis Elil dan sang penari merobek jantung Elil, kebangkitan berdarah yang jauh dari bahagia.
Ia menuduh bahwa semua ini mungkin dirancang untuk menjebaknya sebelum akhirnya merobek jantungnya. Nabi Daging Merah hanya menyebut bahwa hubungan pernikahan memang rumit. Ishak kehilangan kesabaran. Ia mencabut pedangnya. Dari celah batu, prajurit-prajurit gumpalan darah bermunculan. Namun dengan kekuatan terbatas di ranah ini, mereka bukan tandingan Ishak. Ia menghancurkan para prajurit darah dengan cepat. Tinggal Isolde di tengah aula berlumur darah. Sebagai wujud pikiran Red Flash, ia tak memiliki kekuatan lebih dari tubuh fisiknya. Luadin Ki membelah dadanya dalam satu tebasan. Meski hanya ruang mimpi dan bagian dari proses pelemahan, Ishak tetap merasa muak. Dari luka terbelah itu, kulit Isolde terkelupas seperti cangkang, dan Isolde lain muncul dari dalam, dengan ekspresi kabur antara tidur dan sadar. Dinding Row Gebek runtuh saat berkat Red Flash melemah dan ritual mendekati akhir. Dalam keadaan setengah sadar, Isolde meraih wajah Ishak dan membelainya. Dengan suara samar, ia berbisik, "Malaikatku." Ishak menjawab bahwa sudah lama ia tidak mendengar julukan itu dari sang inkuisitor. Isolde membuka mata saat menyentuh pipi Ishak dan baru menyadari bahwa ia telah kembali ke kenyataan, bukan lagi di ranah mental. Ia segera bangkit dengan tergesa. Pakaiannya kini hanyalah busana dalam ruangan yang sederhana, tetapi bayangan samar pakaian ganjil dari dunia mental masih seolah terlintas di benaknya. Melihat Isolde yang panik justru memberi dorongan emosi lebih kuat bagi Ishak dibandingkan godaan Nabi Daging Merah yang menirunya sebelumnya. Ia menenangkan diri dan menjelaskan bahwa doktrin of Thirsty Love hanya ditekan sementara, belum sepenuhnya dihapus. Karena berkat itu ditanam oleh malaikat dan telah berakar lama, proses penghapusannya membutuhkan waktu agar tidak menimbulkan efek samping. Jezabel menambahkan bahwa ada cara lebih cepat dan sederhana, membuat Ishak menatap tajam ke arahnya. Isolde, yang belum sepenuhnya memahami keadaan, menyentuh perutnya di tempat Ishak telah menusuknya dengan Rite of Division. Ishak menjelaskan bahwa relik itu mematikan bagi makhluk yang terbentuk dari mukjizat, tetapi hanyalah belati biasa bagi manusia. Luka tersebut telah disembuhkan menggunakan relik penyembuhan suci. Isolde tersipu ketika memahami maksud ucapan Ishak bahwa doktrin itu terlalu kuat sehingga tidak ada pilihan lain. Ia sempat salah paham, namun Ishak menegaskan berulang kali bahwa tidak terjadi apa-apa. Ishak lalu menjelaskan bahwa ritual harus diulang beberapa kali untuk melemahkan doktrin secara bertahap. Isolde, sebagai inkuisitor, menyadari bahwa ruangan itu telah digunakan untuk ritual Red Chalice Club. Meski ajaran Codex of Light memiliki cara pengusiran berkat atau kutukan, metode itu cenderung keras. Untuk menghindari dampak besar, mereka harus menggunakan mukjizat dari sumber yang sama. Ishak menyarankan agar Isolde membatasi interaksi luar sampai doktrin cukup melemah. Saat ini intensitasnya setara dengan hari pertama berkat itu diberikan, sehingga masih dapat dikendalikan. Isolde dapat kembali bertemu orang tuanya. Mendengar itu, Isolde meneteskan air mata. Ishak menepuk bahunya dan bersiap menjelaskan keadaan kepada Freya dan Dietrich yang menunggu. Ia menolak gagasan memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Ketika Isolde berterima kasih karena diselamatkan lagi, Ishak menjawab bahwa keadaan ini terjadi karena dirinya. Ia mengakui bahwa mereka telah saling menyelamatkan berkali-kali dan akan terus berutang satu sama lain. Setelah Isolde kembali bersama orang tuanya, pasangan adipati bertemu Ishak. Dietrich mengungkapkan bahwa mereka sempat mempertimbangkan pernikahan sebagai satu-satunya solusi. Ia bercanda, menanyakan apakah Ishak mencintai orang lain. Ishak menjawab bahwa bukan Isolde yang bermasalah, melainkan dirinya sendiri. Freya dan Dietrich menerima rencana Ishak untuk melemahkan doktrin secara bertahap lalu membiarkan Isolde menyerap daging merah yang telah dimurnikan. Dengan begitu, Isolde akan memperoleh ketahanan terhadap mukjizat Red Chalice di masa depan.
Meski menyentuh ranah yang nyaris dianggap penistaan, Dietrich tidak menolak karena solusi dan pencegahan lebih penting. Ishak kemudian mengajukan permintaan tak terduga, mengadakan perjamuan untuk mempromosikan pernikahan Isolde. Ia segera menjelaskan bahwa cukup sebatas rumor, tanpa mencoreng kehormatan Isolde. Sebagai putri tunggal keluarga Bran yang telah kembali ke Rougeberg di usia layak menikah, rumor sudah beredar. Perjamuan akan menutup gosip tak perlu sekaligus menjadi umpan. Tujuan sebenarnya adalah memancing orang yang memberi Isolde daging merah. Daging itu tidak mungkin masuk sendiri. Pasti ada pihak yang membantu Nabi daging merah. Orang tersebut akan bereaksi terhadap kabar perjamuan, entah untuk memastikan kondisi Isolde atau mencoba merusaknya. Dengan begitu, mereka dapat mengidentifikasi pelaku. Rumor tentang perjamuan menyebar cepat. Kabar kepulangan Isolde dari biara dan pengasingannya di Rougeberg sempat memicu gosip, tetapi pengumuman pesta besar mengalihkan perhatian. Pertanyaan baru pun beredar, siapa yang akan menjadi menantu Adipati? Hari ke-7 sejak Ishak tinggal di Rougeberg, persiapan kastel semakin sibuk. Ritual dilakukan sekali sehari. Kekuatan daging merah terus melemah, sementara kemampuan Isolde menyerapnya meningkat. Setelah setiap ritual, Isolde tertidur lelap. Interaksi Ishak terbatas pada Dietrich, Freya, dan Isolde. Suatu hari, Dietrich mengamati persiapan dari kastel dan menjelaskan bahwa cara ini bukan metode umum memilih pasangan. Biasanya negosiasi pernikahan dilakukan jauh sebelumnya, mempertimbangkan kekuatan politik, mahar, manfaat, dan warisan. Perjamuan semacam ini lebih mirip seleksi permaisuri dan seringkali sudah diatur hasilnya. Ishak sempat memikirkan posisi tinggi Isolde sebagai keponakan Kaisar Waldsemer. Dietrich menegaskan bahwa Kaisar akan memahami situasinya. Namun Dietrich mengatakan bahwa kini Isolde bukan lagi masalah utama, melainkan Ishak. Ia menyadari Ishak mungkin merasa seperti di penjara di kastel dan menara, tetapi ada alasan lain untuk menahannya di sana. Bukan sekadar demi Isolde, melainkan demi kepentingan kekaisaran. Ishak merasa bingung ketika Dietrich menyatakan bahwa pengurungannya di Rougeberg dilakukan demi kekaisaran. Ia menyadari bahwa pengamanan yang diterapkan terlalu berlebihan jika hanya untuk menangani masalah Isolde. Secara logis, keluarga Bran bisa saja menyelesaikan persoalan berkat itu dengan cara yang lebih sederhana dan tertutup. Namun Dietrich justru mencari Ishak, membawanya ke Rougeberg, memperketat keamanan, bahkan menolak kapal-kapal Dewan Garam untuk berlabuh. Saat diminta penjelasan, Dietrich memulai dengan menyebut Uskup Juan. Beberapa minggu sebelumnya, dalam misa yang dipimpin Paus, Juan muncul tanpa alas kaki dan melakukan ritual penebusan dosa di depan umum. Ia mengaku telah kehilangan mukjizatnya dan berpura-pura tetap menjadi uskup. Dalam keraguan imannya, ia mengklaim melihat seorang santo sejati di laut bergelora dan memperoleh pencerahan. Santo itu adalah Ishak Rea, yang menurut Juan telah bertempur melawan malaikat jatuh di Laut Utara dan tenggelam secara mulia di hadapan ribuan umat. Juan kemudian menanti hukuman ilahi, namun tubuhnya justru memancarkan cahaya dan menumbuhkan Wings of Glory, fenomena yang tidak muncul selama 30 tahun. Peristiwa itu membuatnya dijuluki Santo tanpa alas kaki, dan menjadi kandidat kardinal. Meski ada penentangan dari pihak yang mengenalnya di masa lalu, reputasinya melonjak drastis. Namun pusat kontroversi bukanlah Juan atau Isolde, melainkan Ishak sendiri. Juan memproklamasikan bahwa Ishak gugur sebagai martir melawan malaikat sesat. Gereja memanfaatkan narasi itu untuk membangkitkan semangat umat, bahkan menyerukan pembentukan Dawn Army. Slogan-slogan diciptakan atas namanya, menjadikannya simbol pembalasan suci. Ishak memahami bahwa langkah ini juga terkait dengan ordo abadi dan manuver politik gereja. Pembentukan Dawn Army akan menggeser keseimbangan kekuasaan dalam kekaisaran ke arah gereja.
Sosok martir lebih mudah dikendalikan daripada pahlawan yang masih hidup. Masalahnya, Ishak masih hidup. Dietrich menegaskan bahwa untuk sementara Ishak tidak boleh muncul sembarangan. Jika gereja mengetahui ia hidup, situasinya akan menjadi rumit. Ishak menyadari kerumitan itu saat bersiap menjalani ritual berikutnya bersama Isolde. Perjamuan dijadwalkan esok hari, tetapi ia belum menemukan solusi atas statusnya sebagai santo yang telah mati. Ia bahkan sempat berpikir bahwa menikahi Isolde mungkin menjadi perlindungan politik terbaik, karena gereja akan sulit mencampuri menantu Adipati Bran. Sementara itu, kondisi Isolde membaik. Ia lebih sering tertidur setelah ritual. Penampilannya tampak sedikit lelah, tetapi kecantikannya justru semakin menonjol, tanda bahwa ia menyerap daging merah dengan benar. Daya tarik agresif dari doktrin telah memudar, digantikan pesona yang lebih terkendali. Isolde mengaku pakaiannya terasa tidak pas lagi, sebagian sempit, sebagian longgar. Perubahan itu menunjukkan dampak fisik dari asimilasi daging merah. Ia sendiri tidak menyukai perubahan tersebut, lebih memilih menjadi wadah yang berguna meski retak daripada sekadar indah untuk dipajang. Ishak menjelaskan bahwa selain perubahan penampilan, kemampuan fisiknya kemungkinan meningkat, regenerasi luka, kekuatan, stamina, refleks, serta ketahanan terhadap kutukan. Sisa daging merah yang ditinggalkan Nabi daging merah akan menentukan tingkat peningkatan itu. Mendengar penjelasan tersebut, suasana hati Isolde membaik. Ishak menyemangatinya, yakin bahwa pada akhirnya tipu daya sang nabi akan justru menjadi nutrisi bagi Isolde. Dalam ritual berikutnya, tirai darah turun dan pemandangan berubah menjadi hutan senja. Ishak menyadari bahwa itu adalah lanskap sekitar biara arit. Nabi daging merah tidak langsung muncul. Sisa doktrin dalam jiwa Isolde kembali memainkan godaan. Bayangan Isolde berlari di antara pepohonan, mengenakan seragam inkuisitor seperti saat pertama kali Ishak melihatnya. Ishak mengejar, menerjangnya, dan menggigit tengkuknya. Darah menyebar, dan pemandangan berbalik. Kini mereka berada di lereng curam jurang. Isolde kembali berlari di depan. Ishak berhenti sejenak dan menyadari dirinya mengenakan pakaian pemburu manusia Wallachia. Ia menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah tipu daya kecil dari sisa doktrin yang mencoba menggoyahkan dirinya sekali lagi. Dalam dunia psikis yang menyerupai alam mimpi, wujud Ishak maupun Isolde dapat berubah-ubah. Meski Ishak bisa memengaruhi konstruksi ruang itu, sang nabi daging merah yang telah lama mencengkeram Isolde tetap menjadi kekuatan dominan. Ishak menduga sang nabi mencoba menanamkan rasa bersalah dengan memanipulasi ingatan, tetapi tujuannya tetap sama, menghancurkan cangkang terakhir agar daging merah sepenuhnya terekspos dan dapat diserap Isolde. Dalam wujud pemburu manusia Wallachia, Ishak menyerang Isolde di kegelapan. Anak panah menembus jantungnya, dan saat tubuhnya hendak roboh, pemandangan terbalik. Ishak kini tanpa daging, seringan bayangan, menyelinap di antara pasukan undead di sebuah jembatan tempat Isolde bertarung sendirian. Di tengah hujan bilah pedang, ia menusuk paru-parunya. Dunia kembali berputar. Akhirnya lanskap Rou Gebek muncul. Di ujung koridor bertiang berdiri sosok Isolde yang jelas bukan Isolde, melainkan sang nabi, dengan wajah lelah dan cemas. Kekuatannya menipis. Ishak mengejarnya saat ia melarikan diri di antara tirai dan pilar. Perasaan ganjil sempat terlintas, tetapi Ishak tetap mengayunkan pedang seperti sebelumnya. Bila itu menembus punggungnya, cangkang mulai terkelupas dengan suara seperti ribuan halaman buku di balik. Kulit tipis bak perkamen terbelah, dan kutukan, atau berkat, menampakkan diri sebagai jantung berdenyut yang memuntahkan darah. Dari pusatnya muncul bibir perempuan yang berseru penuh kemenangan. Tangan-tangan berdarah membuka kelopak tebal, menyingkap mata merah menyala.
Sosok itu menyatakan dirinya bebas dari cawan merah dan berterima kasih pada ksatria cawan. Ishak menyadari bahwa bukan sekadar serpihan daging yang tersembunyi dalam Isolde, melainkan sang nabi daging merah itu sendiri. Ia memahami bahwa semua bagian yang sebelumnya ia hancurkan hanyalah kamuflase. Sang nabi mengakui bahwa sejak dipilih sebagai pengorbanan oleh cawan merah, ia tak punya pilihan selain memberontak. Ia menyusup ke tubuh Isolde untuk mengelabui pelayan cermin, mengacaukan Ishak, dan mungkin memperoleh perlindungannya. Ia mengejek Ishak dan mengklaim bahwa karena fusi mereka telah begitu dalam, membunuhnya berarti membunuh Isolde lebih dahulu. Meski demikian, Ishak tidak mundur. Ia tersenyum dan melangkah maju. Ia menyalakan percikan kecil mukjizat cahaya di ujung jarinya. Api itu segera padam, tetapi cukup menjadi sinyal. Dari belakang sang nabi terdengar suara Isolde melantunkan doa. Cangkang yang dikira telah dibuang ternyata masih berdiri. Isolde, sebagai inkuisitor, mengucapkan doa penyegelan. Duri-duri merah menusuk tubuhnya dalam mimpi itu, namun ia tetap menyelesaikan doanya. Retakan cahaya menyebar dari tangannya, menyelimuti inti sang nabi. Daging merah terbakar dari dalam. Mata yang menyala meledak, tangan-tangan berdarah terlipat kembali, dan tubuhnya berubah menjadi gumpalan hangus. Sang nabi bersumpah akan kembali sebelum akhirnya terdiam. Ishak mendekat. Ia telah bersiap jika daging merah terlalu besar untuk diserap, ia akan menyegelnya. Percikan kecilnya tadi memang hanya sinyal untuk membangunkan kesadaran Isolde. Kini sang nabi tersegel dalam bentuk arang berdenyut, masih menyimpan kekuatan malaikat, tetapi tak lagi mampu melawan. Untuk sementara, ia akan menjadi sumber energi bagi Isolde. Ishak menoleh pada Isolde yang terduduk linglung. Menyegel malaikat dari iman lain di dalam dirinya adalah tindakan berbahaya. Ia hendak mengakhiri ritual dan berbicara di dunia nyata. Namun Isolde bertanya apakah semua ini hanya mimpi. Ketika Ishak mengiyakan, ia mendekat dalam keadaan setengah sadar. Ia bersandar padanya, dan kali ini Ishak merasa lebih sulit melepaskan diri daripada saat menghadapi sang nabi. Aroma manis tercium. Ia sempat bertanya-tanya apakah doktrin cinta haus masih tersisa, tetapi pikirannya terhenti ketika bibir Isolde menyentuhnya. Godaan kuat membanjiri benaknya. Ksatria cawan itu terlambat untuk menolak. Ketika Ishak membuka mata, orang pertama yang dilihatnya adalah Jezabel yang sedang mengikir kuku. Ia menyambut kebangkitannya dengan ceria dan segera menyadari bahwa doktrin cinta haus telah benar-benar lenyap, menandakan daging merah telah sepenuhnya ditekan. Ishak yang masih linglung mencoba bangkit dengan tenang, tetapi menyadari Isolde masih terbaring di dekatnya membuatnya berharap bisa pingsan kembali. Untuk meredam ocehan Jezabel, Ishak menyuruhnya mengambil air. Begitu mereka ditinggal berdua, suasana menjadi canggung. Isolde tiba-tiba bangun, bersikap tenang dan tanpa ekspresi. Ia mengatakan ritual telah selesai dan Ishak telah bekerja keras. Ishak membalas bahwa justru Isolde yang paling menderita. Sikapnya yang terlalu tenang membuat Ishak bingung. Ia sempat berharap Isolde tidak mengingat apa yang terjadi di alam mimpi. Namun ketika Isolde hendak berdiri dan terhuyung dengan wajah memerah, Ishak menyadari ia mengingat semuanya. Tanpa berkata apa-apa, Isolde masuk ke kamarnya. Teriakan teredam dari balik bantal terdengar, tetapi Ishak pura-pura tidak mendengarnya. Jezabel kembali dengan air dan segera menyadari ada sesuatu yang aneh pada keduanya. Ia menggoda Ishak tanpa henti hingga Ishak memilih pergi. Meski begitu, Ishak merasa perlu berbicara dengan Isolde. Ia mengetuk pintunya dan berbisik bahwa ia memiliki permintaan. Mata Isolde melebar mendengar kata-katanya. Perjamuan keluarga Bran pun dimulai. Tidak ada kemewahan lampu gantung atau lantai marmer. Pesta itu lebih menyerupai jamuan bakar daging besar. Para bangsawan minum bir dan anggur tanpa banyak tata krama,
sementara para pelayan sibuk membawa daging panggang. Cahaya dari para pendeta yang tinggal di Rougebec menerangi malam yang kasar itu. Alasan resmi perjamuan adalah mempererat hubungan bangsawan, mempersiapkan pasukan untuk Brigade Fajar, serta merayakan kepulangan Isolde Brand. Namun sebagian besar hadirin datang untuk melihat Isolde sendiri. Desas-desus tentang penampilannya beredar liar, ada yang menyebutnya cantik, ada yang meremehkan karena bertahun-tahun hidup di perbatasan, ada pula yang mengatakan wajahnya rusak karena penyakit. Ketika pengumuman kedatangannya terdengar, seluruh ruangan terdiam. Seorang wanita muda dengan gaun biru muda memasuki aula. Keheningan menyelimuti semua orang. Pesonanya memikat pria dan wanita tanpa kecuali. Ia berjalan tenang menuju Dietri. Hanya setelah pria menyenggolnya, Dietri menyambutnya sebagai putrinya. Bisikan kembali memenuhi ruangan setelah beberapa saat. Para bangsawan tak bisa mengalihkan pandangan, beberapa pria bahkan meneguk minuman dengan gugup. Kecantikan Isolde menjadi pusat perhatian malam itu. Namun sosok yang berdiri di sana bukanlah Isolde. Itu adalah Ishak. Rencana awal perjamuan adalah menjadikan Isolde umpan untuk menarik mereka yang memakan daging tercemar. Namun Ishak dan Dietri tidak berniat menempatkan Isolde yang baru pulih dalam bahaya. Ishak sendiri yang mengusulkan rencana gila, ia akan menyamar sebagai Isolde. Wajah androgini Ishak serta fakta bahwa Isolde lama menghilang dari pergaulan membuat penyamaran itu mungkin. Dengan riasan ringan, gaun yang tepat, dan penunjang bentuk tubuh, ia mampu menciptakan pesona yang hampir religius. Aura Nephilimnya bekerja kuat di panggung sosial seperti ini. Ia juga sengaja tampil lebih anggun dan tenang dibanding suasana pesta yang kasar, menarik perhatian lebih besar. Jika ada pihak yang berniat jahat, mereka pasti akan bergerak malam ini. Para bangsawan silih berganti mengajak berdansa atau berbincang, tetapi Ishak menolak dengan sopan, menjaga peran sebagai putri bangsawan yang tidak enak badan. Ada yang memuji kesopanannya, ada yang mencurigai alasan fisik tertentu. Dengan kipas menutupi sebagian wajahnya, Ishak mengaktifkan Eye of Chaos. Kilau ungu samar pada matanya sulit disadari. Ia mengamati setiap tamu. Unsur berbahaya memang sengaja dibiarkan hadir untuk menjebak mereka. Saat malam semakin larut, pandangannya bertemu dengan seorang pria bertubuh besar dengan satu mata bekas luka bakar. Ia mabuk dan menatap dengan intens. Dietri berbisik bahwa pria itu adalah Count Bolivan Tretia, bangsawan yang tidak diundang dan sejak lama mendesak agar Isolde dijodohkan dengannya, bahkan sejak usia 11 tahun. Ketika Bolivan mendekat dan meminta dansa, Ishak bangkit. Selama ini ia menolak sambil duduk, tetapi kini ia berdiri menerima tawaran itu. Semua mata tertuju pada mereka. Otot wajah Bolivan berkedut terkejut. Ishak berbisik pada Dietri agar lampu diredupkan sedikit. Ia menerima satu tarian itu. Tanpa memberi kesempatan pada Dietri untuk menghentikan, Ishak melangkah langsung menghampiri Bolivan. Dietri yang tak punya pilihan memerintahkan seorang pendeta untuk sedikit meredupkan cahaya dan mengganti musik. Bolivan yang sempat terkejut segera menyunggingkan senyum buas. Ia membisikkan ajakan cabul di telinga Ishak, menyiratkan keinginan membawa tarian itu ke tempat yang lebih tertutup. Ishak hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Ia bahkan enggan menyentuhnya, tetapi seperti menguliti binatang, ia harus siap terkena darah. Jari-jari mereka bertaut. Senyum Bolivan langsung membeku. Wajahnya memucat lalu memerah, urat-uratnya menonjol. Para tamu hanya melihat mereka berdiri saling berhadapan, tak menyadari bahwa jari Bolivan hampir tertekuk ke belakang. Ia ingin berteriak, namun harga diri menahannya. Seberapapun ia berusaha, ia tak mampu melawan kekuatan Ishak. Meski Nephilim dikenal lemah secara fisik, Ishak yang dipenuhi berbagai berkat telah melampaui manusia biasa. Ia mulai melangkah seolah menari.
Boliven yang nyaris tak bisa berdiri terjatuh. Ishak melepaskan tangannya tepat saat pria itu tumbang. Dietrich segera memerintahkan agar Boliven dibawa pergi dengan alasan mabuk. Namun sebelum diseret, Boliven menatap Ishak dengan amarah membara. Ia menerjang sambil berteriak kasar. Ishak tersenyum tipis. Pesona Nephilim bukan hanya membangkitkan kekaguman, tetapi juga mampu memicu kebencian ekstrim. Dalam sekejap, Ishak menamparnya dengan tangan kiri. Dentuman keras terdengar saat tubuh Boliven terhempas ke tangga. Aula membeku. Seorang pendeta memastikan ia masih hidup. Dietrich meledak marah, memerintahkan Boliven diusir dari Rougeberg dan menuntut keluarga Tretia membayar harga atas penghinaan itu. Wajah Boliven kini memiliki luka besar akibat tentakel tersembunyi di tangan kiri Ishak. Di dalam luka itu tersembunyi parasit dari luar. Mungkin tanah Tretia akan lebih baik dipimpin tuan baru yang lebih rasional. Perjamuan berlanjut tanpa pengacau. Namun reputasi Lady Isolde yang anggun dan suci berubah menjadi desas-desus tentang kekuatan mengerikan yang mampu merobohkan pria sebesar beruang dalam satu tamparan. 3 hari berlalu sejak perjamuan dimulai. Atas permintaan Ishak, pesta diperpanjang. Para bangsawan yang tak banyak kesibukan di awal musim dingin menikmati suasana, sementara Ishak memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan informasi. Ada 3 tipe bangsawan di sekitar Isolde. Pertama, mereka yang berharap meningkatkan nasib dengan mendekatinya. Tipe paling umum, yang mundur saat tahu tak ada peluang. Kedua, mereka yang benar-benar terpikat oleh pesona Ishak, baik pria maupun wanita, yang hanya memimpikannya romansa. Ishak menghindari pria sepenuhnya dan kesulitan menolak para wanita, beruntung Freya membantu mengalihkan perhatian. Ketiga, mereka yang mencurigakan. Mereka tak mendekat, hanya mengamati diam-diam. Jumlahnya meningkat, bahkan beberapa muncul di dalam kastel Rougeberg. Keamanan memang sengaja diberi celah sebagai jebakan. Ishak memilih memantau lewat Hezabel, menunggu saat tepat untuk membasmi semuanya sekaligus. Namun perpanjangan pesta menimbulkan masalah lain. Para bangsawan mengharapkan pengumuman besar, kemungkinan tentang calon menantu keluarga Bran. Perjamuan sebesar ini biasanya menjadi ajang pertunangan atau pernikahan. Rumor pun berkembang. Dietrich memperingatkan Ishak bahwa jika tak ada kejelasan, gosip akan makin liar. Isolde sudah cukup umur untuk menikah. Jika Ishak tak berminat, Dietrich akan mempertimbangkan pernikahan politik. Isolde, yang setia pada keluarga dan tugasnya, tak akan menolak kewajiban. Ishak terdiam, menyadari sumber rumor tentang syarat calon suami yang harus cukup kuat menahan tamparan sang putri berasal dari dirinya sendiri. Di tengah pembicaraan itu, suara keras memanggil Dietrich. Duchess Delia Lyon datang dengan tawa lantang. Ia menyapa Ishak dan menyebut pernah bertemu, Isolde, di wilayah Isakrea. Ishak menegang, tetapi Delia segera mengingat bahwa mereka pernah bertemu saat kunjungan Inkuisitor. Ia menyebut seorang teman lama yang akan cocok dengan Isolde, Sir Isakrea, sang ksatria cawan suci yang gugur di Laut Utara. Delia berbicara panjang tentang kedekatannya dengan ksatria itu dan betapa ia menghormatinya. Ishak harus menahan diri sambil tetap tersenyum. Saat hendak pergi, Delia tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh pada Dietrich. Tentang ksatria cawan suci itu, ia mendengar kabar bahwa sebenarnya ia masih hidup. Pertanyaan itu membuat Dietrich terguncang. Dietrich menatap Delia dengan wajah mengeras ketika ia menyinggung rumor bahwa ksatria cawan suci masih hidup. Delia tertawa ringan, menyebutnya sekadar desas-desus sebelum akhirnya pergi, meninggalkan Dietrich memandang tajam ke arah punggungnya. Ishak memahami alasan Dietrich tidak menyukai Delia. Di balik tubuh kekarnya dan sikap lugasnya tersembunyi kelicikan seperti ular. Pertanyaannya tadi jelas bukan sekadar rasa ingin tahu,
melainkan upaya memastikan kebenaran. Namun apakah Delia telah menyadari bahwa Ishak menyamar sebagai Isolde? Itu belum pasti. Dietrich menunduk ketika pandangannya bertemu Ishak. Ia merasa malu karena informasi telah bocor meski keamanan diperketat. Ishak menenangkan bahwa kabar itu memang cepat atau lambat akan tersebar, mungkin bahkan bukan dari pihak Adipati, melainkan dari South Council. Yang lebih dikhawatirkan Dietrich adalah reaksi gereja. Saat ini gereja menganggap Ishak sebagai martir suci dan tengah mendorong proses kanonisasi serta memanfaatkan kematiannya untuk mengobarkan Dawn Army. Jika kebangkitannya terungkap, Ordo bisa saja menyangkal dan bahkan menghadapinya dengan pedang. Ishak mengaku telah mempertimbangkan beberapa opsi. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, seseorang mendekat melintasi aula perjamuan. Ia termasuk tipe bangsawan yang selama ini hanya mengamati dari jauh. Ia adalah kepala wilayah Timur Inkuisisi, Ilya Dote, sosok yang pernah bertemu Ishak di wilayah Isakrea dan memimpin Isolde dalam penyelidikan terhadapnya. Ishak teringat intuisi tajam pria itu serta insiden daging merah di Inkuisisi. Ilya mencium punggung tangan Ishak yang bersarung, lalu mundur. Sebuah catatan kecil tertinggal di telapak tangan Ishak. Pesan itu ditulis dalam sandi khusus yang hanya bisa dibaca Ishak, datang ke halaman belakang, sendirian. Kastel Rougebek luas dan rumit, penuh lorong serta sudut tersembunyi. Halaman belakang adalah salah satu tempat yang jarang diperhatikan. Ilya sudah menunggu di antara semak-semak yang tumbuh liar. Ishak sengaja datang terlambat agar Ilya menunggu lebih lama dalam embun malam. Sebelum masuk, Ishak telah mendeteksi 7 orang lain bersembunyi. Mereka tampaknya bagian dari faksi Ilya. Ia bersiaga, memanggil Hezabel untuk siap mendukung. Saat Ishak mendekat, Ilya langsung menyadari penyamarannya. Ia menyebut bahwa Isolde tidak datang sendiri dan mengisyaratkan bahwa penyamaran itu tak luput dari pengamatannya. Tiba-tiba ia memberi sinyal, dan bayangan menerjang dari semak. Ilya justru menebas bayangan itu dengan pedang pendeknya dan melindungi Ishak. Penyerang yang terluka tetap mencoba menyeret Ishak. Saat ia mencengkeram tangan kiri Ishak, lengannya terpelintir dan patah secara tak wajar. Energi buram menyelimuti tubuh penyerang sehingga detailnya tak terlihat. Dalam sekejap, lengannya pulih kembali. Ilya mengira Ishak selamat berkat pedangnya sendiri. Mereka bersiap bertarung bersama. Para penyergap bermunculan, mengenakan pakaian hitam dengan aura gelap yang mengaburkan bentuk mereka. Ilya menyalakan mukjizat cahaya, menerangi halaman seperti siang hari. Wujud para penyergap pun tersingkap, pemburu manusia Wallachia. Mereka menyamar sebagai ksatria dan penjaga biasa, sama seperti yang pernah Ishak lihat di biara Ariet. Jumlahnya hampir sama dengan yang diawasi Hezabel. Pemimpin pemburu memerintahkan agar inkuisitor boleh dibunuh, tetapi sang lady harus ditangkap hidup-hidup. Busur silang ditarik. Sebuah anak panah tiba-tiba menembus kepala salah satu pemburu, mengalihkan perhatian mereka. Ishak bergerak cepat, menggorok tenggorokan 2 musuh dalam sekejap. Ilya ikut menaklukkan satu lagi. Namun kemampuan regenerasi pemburu membuat pertarungan sulit. Luka yang seharusnya mematikan menutup kembali dalam hitungan detik. Ilya berusaha menyuruh Isolde melarikan diri, tetapi saat menoleh, 2 pemburu sudah terkapar dengan tenggorokan tercabik bukan oleh tebasan biasa, melainkan seperti dikoyak sesuatu yang tak terlihat. Bila Ishak diselimuti aura buram yang tak dapat dijelaskan. Ishak lalu memukul Ilya hingga pingsan, memadamkan cahaya mukjizatnya. Kegelapan menyelimuti halaman. Dalam gelap, Ishak berteriak dengan suara pria, membuat para pemburu terkejut. Pemimpin pemburu menuntut agar lady diserahkan. Ishak meminta mereka memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mereka menembakkan anak panah. Tubuh Ishak tersentak, tetapi bayangan seperti tinta berputar di sekelilingnya. Anak panah besi hancur remuk seolah ringan.
Tanah taman yang semula tak mencurigakan kini berubah menjadi warna misterius dari luar dunia. Para pemburu baru sadar bahwa mereka berdiri di atas sesuatu yang lembek dan asing. Bayangan dunia menyelimuti halaman. Tentakel berwarna tak terjelaskan muncul dari tanah, menembus kepala salah satu pemburu dan menghancurkan isi tengkoraknya sebelum mengisapnya hingga hancur. Para pemburu lain terperangkap dalam lumpur warna asing itu. Rahang dan gigi tak kasat mata merobek mereka. Teriakan pecah di tengah kengerian. Pemimpin pemburu berteriak bahwa itu ilusi, tetapi saat itu Ishak sudah memenggal dua lagi. Kepala mereka hancur dilumat tentakel. Regenerasi tak berarti di hadapan gigi pemangsa yang melahap segalanya. Pemimpin pemburu mengayunkan sabit ke arah Ishak. Dalam gaun dan hanya bersenjatakan belati, Ishak sulit menghadapi langsung. Jezabel terus menembakkan panah dari belakang, memaksa pemimpin itu mengambil keputusan ekstrim dengan memotong pergelangan tangannya sendiri untuk memicu mukjizat kuat. Ishak tak memberi kesempatan. Saat pemimpin itu berhenti sejenak, Ishak mengaktifkan Grasp of the Abyss. Tentakel raksasa meledak dari tanah seperti pohon raksasa dan menelan sang pemimpin dalam sekejap. Pada saat yang sama, Dark Charis diaktifkan. Pada malam perjamuan di Kastel Rougebek, darah berhamburan seperti hujan di halaman belakang. Tubuh pemimpin kelompok pemburu manusia Wallachia yang telah dilahap dan dikunyah hancur berkeping-keping. Namun bahkan serpihan itu pun segera disapu bersih dan ditelan habis oleh tentakel-tentakel berwarna kelam dari luar dunia. Pemandangan mengerikan itu membuat para pemburu manusia yang tersisa dilanda teror yang tak terkendali. Teriakan histeris pecah di udara. Panah-panah Jezabel melesat bertubi-tubi, memaku kepala para pemburu yang tersisa ke tanah. Setelah pesta pemangsaan selesai, tentakel-tentakel itu perlahan menghilang kembali ke dalam warna asing yang menyelimuti tanah taman. Ishak menyadari ada satu masalah. Mukjizat terakhir yang diaktifkan oleh pemimpin pemburu adalah doa merah yang mengubah tubuhnya menjadi kabut darah. Dalam keadaan panik akibat pengaruh Dark Charis, kabut darah itu berputar liar di langit Rougebek sebelum akhirnya menghilang. Ishak segera mencengkeram salah satu pemburu yang masih hidup, menancapkan tentakel tipis melalui matanya untuk mengorek seluruh informasi tentang taktik operasi dan rencana mereka. Dari sana ia mengetahui tujuan akhir sang pemimpin, menara tempat Isolde bersembunyi. Sementara itu, pemimpin pemburu yang melarikan diri kehilangan wujud kabutnya dan terjatuh keras di halaman kastel. Pergelangan tangannya yang dipotong sebagai pengorbanan bagi Red Kalis tidak beregenerasi. Ia kehilangan bawahannya dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam kondisi putus asa, ia menyadari bahwa rencana awal mereka adalah menyergap Isolde di menara, namun mereka tergoda oleh kesempatan di perjamuan dan justru masuk ke dalam jebakan. Dengan tubuh lemah dan pikiran kacau, ia berjalan tertatih menuju menara. Aroma manis yang dikenalnya, campuran doktrin cinta House dan Red Flash, membuatnya merasa menemukan harapan. Ia yakin bahwa dengan mendapatkan Nabi Red Flash atau sepotong dagingnya, ia bisa memulihkan diri. Karena pintu terkunci, ia memasukkan pergelangan tangannya yang terpotong ke lubang kunci dan memadatkan darahnya di dalamnya untuk membuka pintu. Namun di hadapannya berdiri seorang ksatria berjubah sirah putih compang-camping dengan pedang bercahaya redup di tangan. Ia mengenali sosok itu sebagai paladin yang selama ini menjadi momok para pemburu manusia. Sang paladin menendangnya hingga terjatuh berguling menuruni tangga. Dalam ketakutan dan kebingungan, ia mencium aroma Red Flash yang sama dari paladin itu dan, dalam kegilaan yang tersisa, mengira ia sedang berada di hadapan malaikat yang ia sembah. Ia menghantamkan kepalanya ke tanah dan berteriak bahwa ia telah menista malaikatnya. Ketika Ishak tiba di menara, ia mendapati pemimpin pemburu sudah tak berdaya dengan genangan darah di bawah kepalanya. Isolde berdiri di sana mengenakan sirah Ishak, tampak kebingungan.
Ia menjelaskan bahwa pintu terbuka dan ia memilih berada di luar jika terjadi pertarungan. Sirah Paladin yang dapat menyesuaikan diri dengan tubuh pemakainya melindunginya dengan sempurna. Ishak sendiri mengenakan gaun Isolde yang ternoda darah akibat pertarungan sebelumnya. Pemimpin pemburu sempat mengigau tentang malaikat dan penistaan, diduga karena pengaruh Red Flash. Ishak memutuskan akan menginterogasinya dengan caranya sendiri. Setelah itu, ia dan Isolde saling memandang canggung, bertukar komentar singkat tentang penampilan satu sama lain dalam pakaian yang tertukar, sebelum akhirnya terdiam dalam suasana ganjil. Di halaman belakang, Ilya Dote terbangun dengan tangan terikat. Ishak berdiri di hadapannya dengan wajah tanpa emosi, sementara Dietrich juga hadir. Ilya segera menyadari situasinya tampak sangat memberatkannya. Dietrich menuduhnya telah mengatur pertemuan yang membuat putrinya berada di lokasi para pemburu manusia. Ilya bersikeras bahwa ia berniat melindungi dan tidak mengetahui keberadaan para pemburu. Ishak menyatakan bahwa para pemburu telah melarikan diri karena tidak mampu mengalahkan seorang bangsawati, menyembunyikan fakta bahwa sebagian besar telah dilahap tentakel. Ilya kemudian mengenali suara Ishak dan menyebutnya sebagai Paladin. Dietrich menendangnya untuk membungkamnya, menegaskan bahwa ia tidak berada dalam posisi untuk bertanya. Meski mengetahui dari ingatan pemimpin pemburu bahwa Ilya tidak terlibat, Ishak menyadari bahwa ia tetap harus menekannya. Ilya akhirnya menundukkan kepala dan mengakui bahwa ia hanya ingin menyampaikan pesan secara diam-diam mengenai doktrin cinta, haus dan isu Isolde memakan Red Flash. Namun, Ishak menyatakan bahwa masalah itu sudah diselesaikan. Ilya terkejut ketika mendengar bahwa persoalan daging merah telah diselesaikan. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin doktrin cinta yang haus bisa berakhir selama masih ada sisa daging itu, kecuali jika Nabi Daging Merah sendiri yang menarik diri. Dietrich segera memotongnya dengan nada otoriter, menegaskan bahwa Ilya tidak berada pada posisi untuk mengajukan pertanyaan. Sikap keras itu disengaja, sebab meskipun masalahnya tampak selesai, menyerap dan mencerna daging merah, terlebih jika melibatkan keseluruhan Nabi Daging Merah, dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Semangat Ilya harus dipatahkan lebih dulu. Dengan tunduk, Ilya menjelaskan maksud kedatangannya. Ia telah menemukan orang yang memberi daging merah kepada Isolde dan telah menanganinya secara internal di lingkungan Inkuisisi. Orang itu tidak akan pernah terlihat lagi, yang dalam praktik Inkuisisi berarti telah dimusnahkan tanpa jejak. Motif dan dalang di baliknya tidak diketahui. Besar kemungkinan hanya pion sekali pakai dalam skema cawan merah yang memang kerap menggunakan rayuan dan manipulasi. Dietrich menanyakan alasan tindakan itu, tetapi Ilya tidak memiliki jawaban. Dugaan paling masuk akal hanyalah upaya menciptakan skandal yang melibatkan figur penting kekaisaran. Ilya menegaskan bahwa ia hanya ingin memastikan Isolde aman menjelang perjamuan, tanpa membuka fakta bahwa ia pernah terpengaruh doktrin cinta yang haus. Ishak berbisik kepada Dietrich bahwa Ilya tampaknya berkata jujur. Dietrich pun menilai demikian, tetapi tetap tidak melunak. Ia lalu melepas sebuah cincin dari jarinya dan menyerahkannya kepada Ishak sebagai relik yang biasa dikumpulkan Paladin untuk dikembalikan ke kuil demi menerima berkat para dewa. Cincin itu adalah pecahan Tomestone kristal dari medan perang kristal, alam Baka Elil. Fragmen itu dikenal sebagai relik kelas atas, ditempa dari kristal yang mengalir dari alam tersebut, dan konon menyelaraskan gerakan pemakainya menuju kemenangan atau kematian yang pasti. Dietrich menjelaskan bahwa relik itu ditemukan leluhurnya di Rougebek dan pernah menyelamatkan nyawanya berkali-kali dalam perang terakhir. Ishak merasa keberatan menerima pusaka seberharga itu, khawatir akan implikasi politik dan bahaya yang menyertainya, tetapi Dietrich memaksanya menerimanya. Ia bahkan secara tersirat menyatakan niat mengikat Ishak dengan keluarga Bran. Meski menyadari beban di balik hadiah tersebut, Ishak akhirnya menerima fragmen itu dengan rasa tidak nyaman,
menyadari nilainya yang luar biasa sekaligus konsekuensinya. Setelah itu, perhatian beralih pada persoalan yang lebih besar, mengapa para pemburu manusia Wallachia tetap mencoba menculik Isolde padahal Cawan Merah telah sepakat bekerja sama dengan Ishak? Jawabannya terletak pada ketidakjelasan kehendak para dewa, terutama dalam lingkup klub Cawan Merah yang sangat dipengaruhi para malaikat. Ishak menginterogasi pemimpin pemburu dan mengetahui bahwa orang-orang yang dikirim berasal dari keluarga Gulmar. Mereka datang bukan karena Jezabel, melainkan untuk merebut kembali daging merah setelah rencana Nabi Daging Merah gagal. Keluarga Gulmar berada dalam posisi genting. Dengan dua relik hilang dan ahli waris yang murtad, mereka terdesak untuk bertindak. Namun mereka kemungkinan besar tidak mengetahui bahwa Nabi Daging Merah berniat melarikan diri dan berkhianat. Karena aliansi rahasia antara Ishak dan Cawan Merah, keluarga itu tidak dijatuhi hukuman berat, meski para malaikat sengaja membiarkan mereka berada dalam kegelisahan. Ishak menyimpulkan bahwa Ilya tidak terlibat dalam serangan tersebut. Pemimpin pemburu hanya memanfaatkan pergerakan Ilya untuk melacak dan menyergap. Meski ancaman langsung terhadap Isolde telah dihentikan, masalah belum sepenuhnya selesai. Masih ada para mata-mata, orang-orang yang dibujuk, disuap, atau diancam. Nabi Daging Merah, sebagai malaikat paling aktif di klub Cawan Merah, tampaknya telah mempersiapkan jaringan luas. Skala konspirasi terasa tidak wajar jika hanya untuk menculik Isolde. Tidak hanya bangsawan, tetapi juga penjaga, pedagang, pencuri, dan penyelundup terlibat dalam sel-sel terpisah dengan kerahasiaan ketat. Bahkan banyak di antara mereka tidak sadar bahwa mereka mengikuti perintah malaikat Cawan Merah. Ishak menyadari mustahil menghapus seluruh mata-mata Cawan Merah, selama keinginan dan kelemahan manusia masih ada. Namun ia ingin memahami tujuan di balik skala operasi yang begitu besar dan agresif. Ia menduga serangan pemburu manusia hanyalah bagian kecil dari rencana yang lebih luas. Pada akhirnya, setelah ancaman mereda dan perjamuan dapat ditutup tanpa insiden terbuka, Dietrich mengundang Ishak minum teh. Ia menyebut teh itu sangat mahal dan didatangkan langsung dari wilayah pusat. Ishak bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu istimewa. Jawabannya segera terungkap, Kaisar sendiri ingin bertemu dengannya. Pertemuan minum teh itu akan menjadi pertemuan yang sangat mahal nilainya, menandai awal keterlibatan Ishak dalam lingkup kekuasaan tertinggi kekaisaran. Ishak menanggapi kabar tentang Kaisar dengan tenang, membuat Dietrich sedikit kebingungan. Ia sempat mengira bahkan seorang Grail Knight sekalipun akan terkejut saat mendengar bahwa Kaisar ingin menemuinya. Namun Ishak menjelaskan bahwa ia sudah setengah mengantisipasinya. Kehadiran Duchess Delia Lyon di perjamuan Rougebec menjadi petunjuk baginya. Sebagai bangsawan pusat yang sangat setia pada faksi Kaisar, kedatangan Delia bukanlah hal sepele. Setelah konspirasi klub Cawan Merah dibongkar dan mata-mata membanjiri Rougebec, Ishak menyimpulkan bahwa seseorang yang sangat penting akan datang, dan satu-satunya figur yang cukup berpengaruh atas Duke Lyon serta dekat dengan Duke Bran adalah Kaisar Waldsemer. Meski begitu, Ishak tidak menyangka akan dipanggil secara langsung. Dietrich menjelaskan bahwa Kaisar tertarik pada keberadaan Ishak sebagai Grail Knight yang kembali dari kematian. Kabar kebangkitannya tentu telah sampai ke telinga istana. Pertemuan itu disebut sebagai kunjungan informal, karena Kaisar bukan sosok yang menyukai banyak seremoni. Walau demikian, fakta bahwa ia akan bertemu langsung dengan penguasa tertinggi kekaisaran tetap melampaui bayangan Ishak sebelumnya. Ishak sempat mengkhawatirkan keamanan, mengingat mata-mata Cawan Merah masih berkeliaran di Rougebec. Jika sesuatu terjadi pada Kaisar di wilayah Bran, dampak politiknya akan sangat besar. Namun Dietrich meyakinkan bahwa Kaisar adalah simbol hidup Codex of Light, dilindungi pengawal kekaisaran serta binatang suci Haltaba. Kaisar sendiri merupakan yang terkuat di Kekaisaran Putih saat ini.
Beberapa pemburu manusia tidak akan mampu menyentuhnya. Kekhawatiran Ishak kemudian beralih pada rumor tentang dirinya. Dietri menertawakannya dan mengatakan bahwa tak mungkin ada desas-desus buruk tentang seorang Grail Knight. Ordo telah menjadikannya simbol suci. Ishak hanya tersenyum kaku. Sebenarnya, rumor kebangkitannya memang sengaja ia sebarkan sendiri melalui Salt Council. Ketika ia mendengar dirinya dijadikan martir suci oleh Ordo, ia justru memilih mengumumkan bahwa dirinya masih hidup dan berada di Rougebec untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan pencarian mulianya. Langkah itu bertentangan dengan keinginan Dietri yang mengutamakan keamanan, tetapi bagi Ishak, itu adalah strategi perlindungan. Ordo Codex of Light lebih mudah mengendalikan pahlawan yang sudah mati dibandingkan yang hidup. Jika ia tetap dianggap mati, mereka bisa memanipulasi namanya sesuka hati. Namun dengan kebangkitannya diumumkan luas, Ordo tidak bisa sembarangan mengoreksi kesalahan dengan menyingkirkannya. Mereka terpaksa mempertahankan citranya sebagai santo yang bangkit, sekalipun mungkin mencurigai kecenderungan sesat dalam dirinya. Umpan itu berhasil menarik perhatian besar, bahkan Kaisar sendiri datang. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan rahasia, Ishak merasa gugup bukan karena kekuatan Kaisar, melainkan etiket istana. Ia merasa dirinya tak lebih sopan dari orang desa. Dietri menepis kekhawatirannya dan menyuruhnya bersikap seperti biasa saja. Selama ini, semua orang sudah mengenalnya apa adanya. Mereka tidak menuju ruang tamu megah, melainkan sebuah rumah kecil di kota yang jelas dirancang sebagai rumah aman. Gang dan bangunan di sekitarnya disusun untuk menyulitkan pengamatan. Di depan pintu duduk dua pria berpakaian santai dengan syal putih, satu memegang tombak dan satu lagi pedang. Meski tampak santai, Ishak merasakan aura aneh yang memancar beberapa meter di sekitar mereka, kesiapan untuk membunuh kapan saja. Dietri tidak menyadarinya, tetapi Ishak bisa merasakan tekanan itu. Keduanya adalah anggota pengawal kekaisaran, prajurit pilihan terkuat yang bersumpah melindungi keluarga kerajaan. Saat Ishak memberi salam hormat, mereka justru terkejut dan buru-buru membalas dengan sopan, menyadari bahwa ia adalah tamu kaisar. Ishak menilai dalam hati bahwa dalam pertarungan murni ilmu pedang, ia belum tentu bisa menang melawan mereka. Salah satu penjaga bahkan menegurnya secara halus agar tidak terlalu menunjukkan semangat kompetitif, seraya menyarankan agar ia tidak menatap langsung mata kaisar atau mencoba membaca emosinya, cukup bersikap alami saja. Ishak juga diminta mengusir kelelawar yang mencoba bertengger di atap. Itu adalah Jezabel yang berusaha menyelinap masuk. Dengan isyarat, Ishak menyuruhnya mundur. Para penjaga tampak terkesan melihat kepatuhan Putri Wallachia tersebut, menganggap Ishak telah berhasil menjinakkannya. Setelah memasuki rumah aman itu, Ishak merasakan kehangatan seperti musim panas meski musim dingin tengah mendalam. Cahaya terang memenuhi koridor. Seorang pria berdiri menatap lukisan, memancarkan kilau seperti sinar matahari dari kepalanya. Ketika pria itu berbalik, cahaya yang menyilaukan membuat Ishak hampir tak bisa melihat dengan jelas. Ia langsung tahu siapa sosok tersebut. Itulah Kaisar Waldsemer, pemersatu Kekaisaran Putih setelah memenangkan perang saudara melawan saudara-saudaranya sendiri. Tanpa perlu perkenalan, Kaisar berbicara lebih dulu. Ia menyebut Ishak sebagai menantu yang terkenal.